Selamat datang di Cerita Warung Kopi. Sarinah Dukun, kau yang membuat ladang kami kering. Hancur desa ini karena kau. Bukan saya pelakunya. Aku akan membalas dendam ini. Sarinah bukan dukun. Aku berbohong. Senja di desa Penataran selalu terlihat damai, namun warna jingga di langit sore itu seolah menjadi pertanda duka yang akan segera datang. Di balik ketenangan ini, sebuah kebohongan sedang menjalar, bersiap mengubah malam-malam di desa ini menjadi sebuah mimpi buruk. Sarinah Dukun, kau yang membuat ladang kami kering. Hancur desa ini karena kau. Bukan saya pelakunya. Kisah kelam desa ini bermula dari sebuah fitnah. Warga yang panik akibat gagal panen tersulut emosi, menuduh Sarinah yang tak bersalah sebagai dalang di balik semua petaka. Aku akan membalas dendam ini. Kucilan dan cacian perlahan menghancurkan batinnya. Hidup sebatang kara, Sarinah jatuh sakit. Ia meratapi nasibnya dalam diam, hingga akhirnya ia menghembuskan nafas terakhir dalam kesunyian. Ayo cepat, air mulai masuk. Tutup sekarang. Tapi Pak, talinya sudah, langsung timbun saja. Dia itu pembawa sial. Biar dia membusuk di sana. Di tengah hujan deras, jasadnya dimakamkan secara tergesa-gesa. Warga yang masih tertutup amarah dengan sengaja membiarkan ikatan terakhirnya tak dilepas. Sebuah kesalahan yang akan mereka sesali. Suara apa itu? Bu, siapa? Sudah jam 1 malam. Aku mencium bau busuk, seperti bangkai tikus, tapi lebih menyengat. Jiwa yang tidak tenang tak bisa beristirahat. Ia bangkit, berjalan menembus malam hanya untuk meminta ikatannya dilepaskan. Lepaskan. Sayangnya, wujudnya membuat siapapun yang melihat berlari ketakutan. Tolong! Sarinah bangkit! Hingga akhirnya teror itu mendatangi sumber kebohongan. Di bawah bayang-bayang ketakutan, Pak RT tak lagi bisa mengelak. Di hadapan warga, ia menangis dan mengakui segalanya. Sarinah tidak bersalah. Sarinah bukan dukun. Aku berbohong. Sarinah harus mendapatkan pelajaran karena sudah menolak cintaku. Pak RT
ternyata telah disuap oleh Pak Karto. Pria kaya itu sakit hati karena lamarannya ditolak. Dan ladang yang mengering itu bukanlah kutukan, melainkan akal busuk Pak Karto yang sengaja merusak tanaman warga. Setelah gosip Pak RT menyebar, mereka akan menyalahkan Sarinah. Sadar telah ditipu, amarah warga meledak. Malam itu juga mereka membawa Pak RT menuju rumah Pak Karto untuk menuntut keadilan bagi Sarinah. Namun rumah megah itu kosong. Pak Karto lenyap tak berbekas. Mereka tidak tahu bahwa Pak Karto telah dijemput terlebih dahulu, dibawa paksa ke alam goib untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di liang yang gelap. Kamu yang membuatku begini. Sekarang temani aku. Keesokan harinya, dengan rasa penyesalan yang mendalam, warga kembali ke makam. Mereka melepas tali yang membelenggunya dan memohon maaf dengan tulus atas fitnah yang telah terjadi. Kita harus melepas ikatannya. Kita semua bersalah. Dendam itu akhirnya usai. Makam yang dulu diselimuti aura gelap kini menjadi terang. Desa kembali damai. Namun hingga detik ini, keberadaan Pak Karto masih menjadi misteri yang tak pernah terpecahkan. Dari kisah Sarinah, kita belajar luka di tubuh bisa sembuh, tapi fitnah yang keluar dari lisan bisa menghilangkan jiwa yang tak bersalah. Berhati-hatilah dalam berucap, karena kebohongan yang kau tabur, kelak akan kau tuai sendiri di dalam gelap. Aku sudah memaafkan kalian semua. Kini aku bisa pergi dengan tenang. Terima kasih sudah menonton. Tunggu cerita selanjutnya.